Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ciri-ciri keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi hewan dan tumbuhan, dan mikroskop. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Syam Irma Imawati, program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. NIM 14014211318. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup berkembang biak, makhluk hidup bernapas atau respirasi, ketiga makhluk hidup bergerak, keempat makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsangan, kelima makhluk hidup tumbuh dan berkembang, keenam makhluk hidup memerlukan makanan dan air, ketujuh makhluk hidup memerlukan suhu tertentu, dan kedelapan makhluk hidup memerlukan zat sisa. Klasifikasi makhluk hidup oleh ahli taksonomi mengklasifikasikan adalah yang pertama ada Archaeobacteria. Archaeobacteria merupakan organisme prokaryotik uniseluler yang hidup di lingkungan anaerob dengan kondisi yang ekstrim. Misalnya kawah gunung berapi dan sumber air panas. Ada yang merupakan autotrof tetapi sebagian besar merupakan heterotrof. Yang kedua adalah Eubacteria. Anggotanya merupakan organisme prokaryotik uniseluler meskipun ada pula yang berkoloni membentuk filamen. Bakteri termasuk organisme autotrof atau heterotrof dengan 3 bentuk dasar yaitu bulat, batang, dan spiral. Yang ketiga adalah protista. Ciri-ciri protista adalah eukariotik atau mempunyai membran inti, uniseluler atau multiseluler atau besar banyak, dan autotrof atau heterotrof. Yang keempat ada fungi. Fungi atau jamur termasuk organisme eukariotik karena sudah memiliki inti sel yang terbungkus membran. Ciri-ciri jamur secara umum yaitu bersel satu atau banyak dengan dinding sel dari zat kitin dan tidak berklorofil. Daur hidup jamur mempunyai keturunan diploid yang singkat. Jamur hidup sebagai saprofit dengan mengurangi bahan organik yang sudah mati atau sampah dan bangkai. Yang kelima ada Plantae. Kingdom Plantae merupakan tumbuhan adalah istilah untuk organisme yang memiliki ciri eukariotik dan multiseluler. Selain itu, organisme ini mampu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan karena memiliki klorofil. Yang keenam adalah Animalia. Dunia hewan atau Animalia meliputi 2 kelompok besar yaitu Invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan Vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup terbagi menjadi 3 yaitu keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan lingkungan yang terdiri atas unsur biotik atau jenis-jenis makhluk hidup, faktor-faktor fisik, iklim, air, dan tanah, dan kimia, keasaman, salinitas, dan yang saling merelasikan satu sama lainnya. Yang kedua ada keanekaragaman jenis. Jenis merupakan satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya yang terdiri atas pengelompokan popularitas dan bagian individu yang mampu saling berkawin sesamanya secara bebas atau tidak dapat melakukan dengan jenis lain untuk menghasilkan keturunan yang menyerupai tetuanya. Yang ketiga adalah keanekaragaman genetik. Setiap jenis umumnya terdiri dari beberapa populasi yang tersusun dari sekumpulan individu yang banyak sekali jumlahnya. Seluruh warga suatu jenis memiliki kerangka dasar komponen genetik yang sama, akan tetapi setiap kerangka dasar tadi tersusun oleh ribuan faktor pengatur kebakaran. Klasifikasi hewan dan tumbuhan. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup di dalam
takson yang telah melalui pencairan keseragaman atau persamaan di dalam keanekaragaman. Manfaat klasifikasi adalah mempermudah mempelajari makhluk hidup satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah tujuan klasifikasi. Yang pertama adalah mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dan yang ketiga adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimilikinya. Yang terakhir adalah mikroskop. Mikroskop berasal dari kata mikro yang artinya kecil dan skorpium yang artinya penglihatan. Dengan bantuan mikroskop, pengamat lebih mampu meningkatkan daya pisah objek mikroskopis sehingga objek yang sangat halus atau raring pun dapat diamati strukturnya dengan jelas. Komponen-komponen penyusun mikroskop terdiri dari dua, yaitu bagian optis dan bagian mekanis. Bagian optis terdiri dari kondensor dan iris atau diafragma. Yang kedua ada cermin. Yang ketiga ada lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya bagian mekanik ada tubus, tangkai, meja sediaan, penjepit, penggerak sediaan, pengatur fokus makro dan mikro, pengatur kondensor, revolver, dan terakhir adalah kaki atau base. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridhil wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.